Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Vikaris Sonia dalam Renungan Malam Resort GKI Sampit edisi Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Hari ini yang menjadi bagian dalam perenungan kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan. Namun pada saat ini saya akan membacakan satu ayat, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-42 yang berbunyi demikian. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Bapak Ibu Saudara, Yerusalem merupakan kota yang sangat dikasihi Yesus. Di sanalah berdirinya Bait Allah bagi umat Israel. Kedatangan Yesus ke Yerusalem merupakan penggenapan dari nubuat yang mana dia akan memulai dan memasuki minggu sengsara yang pasti akan dialami oleh Yesus. Yesus melanjutkan perjalanannya untuk mengajar dan menjalankan misi Allah. Kini ia telah dekat dengan Yerusalem, di mana jalan itu menurun dari Bukit Zaitun. Dan para murid serta banyak orang menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Namun, walaupun demikian, ternyata masih banyak yang menolak kedatangan Yesus, yaitu termasuk orang Farisi. Karena mereka tidak suka dengan kedatangan Yesus, karena kedatangan Yesus itu merupakan suatu ancaman bagi mereka, karena Yesus mengajar banyak orang pada saat itu. Sehingga ada niatan dari orang-orang Farisi pada saat itu ingin memusnahkan atau membinasakan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus semakin dekat dan Yesus dapat melihat kota Yerusalem, Yesus menangis dan ia merasa bahwa ia melihat di masa yang akan datang akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan orang-orang Yerusalem pada saat itu. Di mana Yesus melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang Yerusalem, Allah akan melawat mereka dan mereka akan mengalami yang namanya kehancuran. Jika kita melihat lebih dalam, bukan tanpa sebab sebenarnya Yesus menangis atau menangisi kota itu. Dan di sini kita melihat bahwa di Yerusalem, Yesus akan memulai dan memasuki segala penderitaan sebelum dia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Yesus juga melihat bahwa di masa yang akan datang, Yerusalem benar-benar akan mengalami kehancuran, di mana tidak ada lagi berdirinya Bait Allah yang kokoh, dan yang tersisa hanyalah tembok ratapan, di mana setiap orang yang akan datang ke Yerusalem hanya dapat meratapi segala sesuatu dari ketidaktahuan mereka karena dosa dan pelanggaran mereka. Jika kita melihat dan membaca secara keseluruhan dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-44, Yesus awalnya disambut dengan sorak-sorai dan dipenuhi dengan antusias daripada murid dan dari banyak orang. Namun pada akhirnya Yesus di masa yang akan datang akan dan hanya mendengar suara tangisan dan suara minta tolong dari mereka yang mengalami penderitaan diakibatkan karena ketidaktahuan mereka, dan hal itu tersembunyi daripada mata mereka. Oleh sebab itu, hal yang dapat menjadi perenungan kita pada saat ini yaitu jika Yesus pergi ke Yerusalem, itu merupakan persiapan bagi dirinya untuk memulai dan memasuki minggu-minggu sengsara yang mungkin akan dialami dengan banyak penderitaan,
tangisan dan air mata. Dan tangisan yang Yesus perlihatkan bukan karena Yesus ketakutan akan hal yang akan ia hadapi. Namun ternyata Yesus menangisi kehidupan orang Yerusalem karena ketidaktahuan mereka, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Yerusalem yang harusnya menjadi kota dan benteng keselamatan bagi umat-umat yang dikasihi Allah, tetapi berbanding terbalik, Yerusalem malah menjadi tempat benteng pembantaian umat Allah pada saat itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan, ini akan menjadi dasar yang mendasari kehidupan kita untuk merenungkan bahwa masa dan waktu Tuhan bagi manusia itu sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa mawas diri dan berjaga-jaga bila mana Allah akan melawat kita. Allah akan datang dan kita pun didapatinya menjadi umat yang setia, umat yang berpengharapan, umat yang takut akan Tuhan. Dan kita didapati yaitu hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas perkenaan Tuhan yang senantiasa menyertakan kesehatan, berkat dan kecukupan, serta pemeliharaan yang senantiasa kami boleh rasakan sampai pada saat ini. Dan kembali kami bersyukur kepada Tuhan, karena pada malam hari ini kami kembali boleh diperdengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami sekalian senantiasa bertumbuh, takut dan hidup akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami senantiasa mempertaruhkan diri kami hanya dalam tangan-Mu. Diberkatilah kami sekalian ya Tuhan. Tuhan lindungi dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan juga senantiasa bekerja di dalam setiap rencana dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.